Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Farida Triutami, mahasiswa PPL dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Musamus Merauke. Baik, pembahasan kita kali ini adalah menulis dan memeragakan teks prosedur. Kita telah mempelajari apa itu teks prosedur, bagaimana cara menyimpulkannya, dan bagaimana cara menelaah teks prosedur sesuai dengan struktur dan ciri bagiannya. Pembahasan menulis dan memeragakan ini adalah pembahasan terakhir dari teks prosedur. Jadi, setelah mempelajari struktur dan penggunaan bahasa dalam teks prosedur, pada bagian akhir nanti diharapkan dapat menyusun teks prosedur secara mandiri dan memeragakan prosedur cara membuat sesuatu dalam kelompok yang sudah ditentukan. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan jelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa mampu merencanakan penulisan teks prosedur. Yang kedua, siswa mampu menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, atau ejaan. Yang ketiga, siswa mampu memeragakan cara melakukan atau membuat sesuatu. Nah, bagaimana cara menulis teks prosedur? Langsung saja kita masuk ke materi. Di dalam teks prosedur, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat judul. Jadi, judul dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat, dapat berupa cara melakukan atau cara membuat sesuatu. Contoh judul cara membuat. Cara membuat rendang. Cara membuat nasi goreng. Cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh judul cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Cara menggunakan setrika. Cara mencuci muka dengan baik dan benar. Cara memainkan gitar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan, dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Contohnya, cara membuat rendang. Pengantar dari cara membuat rendang sebagai berikut. Di mana kita bisa menemukan masakan Padang? Jawabannya sangat mudah, karena di setiap rumah makan Padang pastinya menyajikan rendang. Secara umum, memang rendang merupakan salah satu masakan khas dari daerah Minangkabau, dan rendang ini telah mendapatkan peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan terlezat dunia versi CNN Internasional. Karena memang memiliki cita rasa yang lezat dan telah diakui dunia, mungkin sebagian pembaca pun ingin mengetahui bagaimana cara membuat rendang yang enak. Dan kali ini kami akan memberikan ulasan tentang cara membuat rendang. Jadi, lebih baik langsung kita simak cara membuat rendang berikut ini. Yang ketiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Dapat berupa daftar atau rincian, dan juga dapat berupa paragraf. Pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu, bahan dan alat tidak diperlukan. Masih dengan contoh yang sama, yaitu alat dan bahan dalam membuat rendang. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 kg daging sapi, 3 buah kelapa untuk dijadikan santan, 8 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 1 ons cabai merah, 2 cm jahe, 2 cm lengkuas memarkan, 1 sendok teh merica bubuk, 2 batang serai, 2 biji asam, 3 lembar daun jeruk dan daun salam, 1 lembar daun kunyit, gula pasir secukupnya, yang terakhir garam secukupnya. Alat-alat yang digunakan adalah wajan, blender, pisau, kompor, penyaring santan. 4. Langkah-langkah atau tahapan dengan urutan yang benar.
Yang pertama, dapat berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, dapat berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga, dapat berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu, misalnya sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Tahapan ini biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan kalimat perintah seperti tambahkan, aduk, tiriskan, panaskan, dan lain-lain. Sebagai contoh, berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat atau memasak rendang menggunakan tahapan atau langkah yang berupa penomoran seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. 1. Potonglah daging yang sudah dicuci bersih. Tips memasak rendang agar menghasilkan rendang yang empuk dengan cara buang bagian daging yang berwarna putih, sehingga hanya tersisa daging merahnya saja. 2. Blender bumbu rempah-rempah. 3. Siapkan wajan dan masukkan kelapa yang sudah diolah menjadi santan beserta rempah-rempah yang sudah dihaluskan. 4. Aduk hingga merata dengan menggunakan api sedang, lalu masukkan asam, daun jeruk, serai, dan daun kunyit. 5. Teruslah aduk hingga santan tidak pecah. 6. Masukkan potongan daging lalu aduk lagi sampai empuk dan santannya menyusut. 7. Tambahkan gula dan garam secukupnya. 8. Masakan rendang siap untuk dihidangkan. 5. Penutup. Penutup berisi kalimat motivasi dan ucapan selamat. Contohnya seperti ini. Cara membuat rendang di atas pastinya sangat mudah dan praktis. Resep tersebut juga tidak hanya untuk membuat rendang dari daging sapi saja, tapi juga bisa digunakan untuk membuat rendang yang lain. Selamat mencoba! Itulah langkah-langkah dan contoh dalam menulis teks prosedur. Dapat juga disisipkan gambar sesuai judul agar teks prosedur lebih menarik. Setelah menulis teks prosedur, kita dapat mempublikasikannya dengan cara melalui blog pribadi. Bahkan, dapat juga mempublikasikannya dengan cara memeragakan teks prosedur sesuai dengan tulisan yang dibuat. Memeragakan teks prosedur dapat dilakukan dengan cara membuat video kemudian di-share ke YouTube atau media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau ke TikTok. Karena itu akan bermanfaat bagi mereka yang melihat dan memerlukannya. Karena kita telah mengetahui bagaimana cara menulis teks prosedur sekaligus dengan contoh-contoh penulisannya, kali ini kita akan memeragakan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat kerajinan tangan dari koran menjadi keranjang. Berikut adalah bahan-bahan dan alat-alat yang harus disiapkan. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah koran, lem, dan tali. Alat-alat yang digunakan adalah gunting. Selanjutnya, silahkan lengkapi struktur apa saja yang belum diisi, seperti pengantar, langkah pembuatan, dan lain-lain. Jangan lupa di videokan ya.